Perkalian dan pembagian pecahan. Nah, sekarang kita lihat dulu apa arti dari perkalian dulu ya. Masih ingat kan apa artinya ketika kita bicara 3 kali 2? Waktu kita bicara 3 kali 2, kita seperti ini gitu. Masih ingat kan? Jadi ada 3 kotak, masing-masing kotak isinya 2 gitu. 2, 2, 2. Nah, jadi di sini arti 3 kali 2, masing-masing kotak isinya 2. Berarti ini sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 gitu. Nah, sekarang kita gunakan konsep ini untuk menghitung pecahan. Berapa 3 kali setengah? Nah, berarti ini sama aja kita menghitung ada satu kotak, nah isinya setengah nih, nah setengah bulatan misalnya. Satu kotak lagi isinya setengah bulatan. Kemudian satu kotak lagi isinya setengah bulatan. Nah, jadi ada 3 nih setengah bulatannya. Jadi 3 kali setengah adalah setengah tambah setengah tambah setengah. Karena penjumlahannya sudah bagus, pasti ini mudah. Setengah tambah setengah 2/2. 2/2 tambah setengah berarti 3/2 gitu. Nah, dengan demikian anak-anak ini mengerti konsepnya, konsep dasarnya 3 kali setengah gitu. Nah, lalu setelah mengerti kita mulai dengan memberikan banyak latihan, misalnya 5 kali setengah. Nah, berapa? Berarti setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah gitu. Nah, jadi setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah. Nah, ini yang dijumlahkannya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 karena pecahannya penyebutnya tetap sama 5/2. Nah, dari sini si anak dapat ide. Aha, kalau gitu kalau aku mau cepat 5 kali setengah itu ya kaliin aja 5 kali 1. Nah, 5/2 begitu. Jadi dia sendiri tahu kenapa 5 kali 1 gitu. Jadi dia mesti tahu logikanya. Nah sekarang misalnya 6 dikali 1/7. Maka logika dia akan berpikir 1/7 tambah 1/7 tambah 1/7 tambah 1/7 tambah 1/7. Nah, ini sama dengan 6/7. Atau kalau cara cepatnya adalah 6 dikali 1. Nah, jadi kan suka ada yang bilang, kalau 6 kali 1 kenapa enggak 6 kali 7? Nah, jadi biasanya suka ada yang nanya begitu. Kalau ada yang nanya begitu, kita kembalikan ke konsep awalnya. Nah, 6 kali 1/7 itu apa? 1/7 tambah 1/7 tambah 1/7 tambah 1/7 tambah 1/7 tambah 1/7. Nah, jadi dia dapat 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 6 kali 1. 6/7 gitu. Jadi dia tahu kenapa gitu. Jangan bilang langsung aja dikaliin. Nanti anaknya protes kayak tadi. Kenapa enggak 6 kali 7 gitu. Kenapa cuma 6 kali 1? Nah, kita jelasin seperti itu gitu ya. Sekarang setelah itu kita masuk angka yang lebih sulit. Misalnya 9 kali 1/11 gitu. Nah, di sini berapa 9 kali 1/11? Tentu dia akan berpikir,
Oh, 1/11 tambah 1/11 tambah 1/11 tambah 1/11 tambah 1/11 sampai 9 kali. Berarti 9/11. Nah, jadi dengan begitu anak itu mudah nangkep gitu ya. Nah, itu satu ya. Nah, terus sekarang kalau misalnya begini. 3 dikali 2/5. Wah, gimana nih? Nah, 3 kali 2/5. Tadi kan kali 1. Ini sama konsepnya. 3 kali 2/5 berarti 2/5 ditambah 2/5 ditambah 2/5. Sama dengan, nah ini 2 tambah 2 tambah 2. Penyebutnya jangan ditambahin. Kan penjumlahan pecahan dia udah tahu bahwa kalau penyebutnya sama, tinggal pembilangnya dijumlah. Jadi 2 tambah 2 tambah 2, 6. 6/5. Atau dia akan lihat, wah masa mesti nulis panjang-panjang gini? Cara cepet aja deh. Nah, gimana cara cepatnya? 3 kali 2/5. Kan 2/5 tambah 2/5 tambah 2/5. Berarti 3 kali 2 aja. Langsung gitu. Jadi 6/5 begitu. Jadi dia tahu nih caranya. Sekarang kalau misalnya, nah ini kita perlu sederhanain, nanti ajarin sederhanain. Tapi sementara ini biar dulu logikanya dulu masuk dulu, nanti penyederhanaannya belakangan gitu. Ya. Sekarang 5 dikali misal 3/8. Nah, jadi kita langsung, wah itu mah gampang. 5 kali 3/8, 5 dikali 3. Nah, kenapa 5 kali 3? Ya karena ini kan 3/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 3/8. Nah, 3/8-nya ada 5. Berarti 5 kali 3 pembilang yang dikaliin gitu. Jadi 15/8 gitu ya. Nah, saya pikir ini cukup jelas. Sekarang kalau misalnya gini, kita mau ngitung misalnya angkanya cukup gede misalnya gini. 2 dikali 11/27 misalnya gitu. Nah, atau mungkin 25 dikali 10/11. Nah, kalau 2 kali 11/27 masih gampang. 11/27 tambah 11/27. Atau 2 kali 11 dulu. 11, 22/27. Gitu. 25 kali 10/11. Wah, masa 10/11-nya ada 25, kan panjang gitu. Jadi kita kaliin aja langsung. 25 kali 10, 250/11. Begitu. Ya. Tadi kan model 1 udah. Ya di mana bilangan bulat dikalikan dengan pecahan. Sekarang dibalik nih. Nah, dibalik. Pecahan dikali bilangan bulat. Nah, kali 6. Nah, gimana nih caranya? Gitu. Tadi mah kalau 3 kali misalnya tadi 3 kali setengah gampang, atau 6 kali setengah itu gampang. Caranya setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah. Nah, itu 6/2. Kalau ini, nah mungkin kita bilang, kan kalau kali sama aja bolak-balik gitu. 6 kali setengah sama dengan setengah kali 6, pakai konsep itu aja. Ya boleh aja. Cuman kita lihat konsepnya apa arti dari setengah kali 6 itu gitu. Kita mesti tahu dulu setengah kali 6 apa gitu. Nah, jadi gini, saya misalnya punya kotak gitu ya. Ini ada 6. Nah, gitu. Ada 6. Ada 6 kelereng atau 6 kue. Nah, setengah kali 6. Potong 2. Set. Nah, jadi satu bagian ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, itu arti setengah. Ya, jadi setengah kali 6 itu adalah sama dengan masing-masing berapa ini? 3. Gitu caranya. Nah, kemudian sekarang misalnya gini. Oke, sekarang kalau saya punya gini. Saya punya 9. Nah, kalau 9, 1/3 dikali 9. Nah, ini saya punya 9 nih. 9 kelereng atau 9 kue atau apa gitu ya. Saya bagi 3. Saya kali 1/3. Jadi
si 1/3 ingat nggak? 1/3 itu 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar gitu kan. Berarti ini mesti dibagi jadi 3 bagian yang sama besar nih. Nah, bagi 3 bagian yang sama besar. Ini 3 bagian sama besar kan. Berarti ini 1/3 nih. Nah, 1/3 kan, 1/3 itu artinya 1 bagian dari kelompok yang terdiri dari 3 bagian yang sama besar. Nah, berarti isinya berapa nih? 1/3 dari 9. Ya, artinya 3 gitu. Ya, jadi di sini arti 1/3 di sini adalah bagi nih. Kita bagi, 9 dibagi gitu. Jadi kalau misalnya kita pikir, oh kalau gitu 1/4 kali 12 itu sama aja. Ada kelompok 12, saya bagi menjadi 4 kelompok yang sama besar nih. Nah, jadi 1/4 itu 1 bagiannya. Berarti 1 bagiannya berapa? Nah, itu kan saya punya 12 nih gitu. 12. Nah, 12. Saya mau bagi, kan saya 1/4 itu apa? 1 bagian dari kelompok yang terdiri dari 4 bagian yang sama besar. Nah, ini kelompok nih. Saya bagi 4. Nah, 4 sama besar. Nah, artinya sama rata gitu. Nah, kemudian kita ambil 1/4-nya, 1 bagiannya doang, karena 1/4, 1 bagiannya doang nih. Nah, ini berarti berapa? 3. Nah, gitu anak-anak jadi ngerti nih konsepnya gitu. Oh, kalau begitu 1/4 kali 12 adalah 12 aja dibagi 4. Betul. Nah, karena kita membayangkan satu kelompok dibagi 4 begitu ya. Oke. 1/5 dikali 10. Berapa? Oh, kalau gitu saya ngebayangin ada 10 kelereng, saya mesti bagi 5 nih. Saya ambil 1 bagiannya yang 1/5-nya. Berarti tinggal bagi aja nih. 10 bagi 5 adalah 2. Itu. Ya. Sekarang 1/7 dikali 21. Berapa nih 1/7 kali 21? Oh, sama aja. Berarti 21 saya mesti bagi 7 nih. Saya ambil 1 bagian. Nah, 1 bagian itu terdiri dari berapa? 21 bagi 7. 3. Jadi 1/7 kali 21 ada 3. Nah, gitu. Jadi ini dibagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, cara ngajarnya begitu. Sekarang 1/8 dikali 16. Berapa? Wah, kalau 1/8 gampang kalau udah begitu mah. Kita juga tahu sekarang. Tinggal 16 saja kita bagi 8. Karena kelompoknya tadi kan satu kelompoknya kita ambil. Terdiri dari berapa? 16 bagi 8, 2. Nah, gitu. Jadi sekarang misalnya 1/6 dikali 36. Nah, kita langsung tahu. Oh, itu mah gampang, Pak. Nah, berapa? Tinggal bagi aja ini. Gitu. 36 dibagi 6. Nah, berarti berapa? 6. Karena tapi dia ngerti konsepnya, itu yang paling penting gitu. 1/9 dikali 36 berapa? Wah, kalau gini 36 aja dibagi 9. Nah, berapa? Adalah 4. Nah, gitu ya. 2/3 dikali misalnya 21 berapa? Nah, gimana nih caranya? Gini, 2/3 itu kan adalah 2 dikali 1/3. Betul nggak? Kan 2/3 itu adalah 1/3 tambah 1/3. Itu 2/3. Jadi 2 kali 1/3. Nah, 1/3 dulu kali 21 nih. Ini dulu kita kaliin. Nah, 1/3 kali 21. Oh, 1/3 tuh kali 21 tadi kita kan bagi sini. 7. 7 kali 2. Nah, 14. Gitu caranya. Ya. Jadi, wah gampang dong Pak kalau gitu. Ya gampang. Gitu. Jadi sekarang 3/7 dikali 14 berapa? Wah, kalau ini mah gampang juga. 3 dikali 1/7. Kan 3/7 itu 3 kali 1/7.
Nah, berarti dikali 14 nih. Nah, 1/7 kali 14, kita tahu tadi udah 14 dibagi 7. Kenapa begitu? Karena tadi ada kelompok 14 nih, 14 kelereng. Dibagi 7 kelompok. Masing-masing kelompok 2, ambil 1, 2. Nah, kemudian ada 3 ini kali 3. Jadi 3 kali 2 adalah 6. Begitu. Jadi mudah Bapak Ibu. Nah, kalau mau cepatnya adalah kita begini. 3/7 dikali 28. Kita ke sini. Tek. Nah, 28 dibagi 7. 4. Tapi ingat, ini 3 kalinya nih. Jadi 3 kali 4. Nah, sama dengan 12 gitu. Ya. Jadi ngerti mereka itu. Oh begitu. Nah, gitu. Kalau kita punya 1/3 dikali 8 sekali 9 itu artinya 9 dibagi 3. Itu kesimpulan kita. Nah, kalau 1/3 dikali 8 berarti adalah 8 dibagi 3. Nah, begitu. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Nah, 8 dibagi 3. Berapa 8 dibagi 3? 2. Nah, kemudian 2/3. Begitu. Ya. Sekarang, kalau 1/4 dikali 9, apa artinya? Berarti sama aja 9 dibagi 4. Gitu. Ya. 9 dibagi 4 adalah 1/4. Gitu. Ya. Itu artinya nih. Jadi ngerti dulu. Arti 1/3, 1/4 dikali itu ngerti dulu. Nah, sekarang 1/5 dikali misal 7. Oh, berarti ini adalah 7/5. Nah, 7/5 berapa? 1, 2/5. Begitu. Lah, kalau misal 2/5 kali 7 gimana? Oh, itu gampang. 2/5 itu adalah 2 dari 1/5 kali 7. Nah, 2, 1/5 kali 7, 7/5 gitu misalnya. Jadi hasilnya adalah 14/5. Berapa 14/5? 2, 4/5. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu udah nangkep nih sekarang kan? Nah, sekarang 3/7 dikali 9. Oh, gampang. 3/7 berarti 9 dibagi 7. Nah, berarti ini dibagi nih 9/7. 9/7 tapi kaliin 3. Berarti 3 kali 9. Nah, jadi 27/7 gitu. Berapa 27/7? 7 kali berapa yang mendekati 27? 3. 3, 21 kan? 21 berarti 6/7. Gitu Bapak Ibu. Ya. Coba. Jadi cara mikirnya begitu. Nah, jangan mikirnya anak-anak kalau 3/7 kali 9 kaliin aja 3 kali 9 27. Nah, kemudian dibagi 7. Kenapa begitu? Udah dari sononya gitu. Ya, itu jadi kayak hafal. Tapi dia mesti ngerti dulu logikanya gitu. Jadi urutan-urutannya ngerti gitu. Kalau dia ngerti itu nanti gampang ya. Gimana kalau kita ngitung 1/3 dikali 1/2? Wah, ini lain lagi nih. Gimana nih? 1/3 kali 1/2. Logikanya gimana dulu? Nah, kita bikin dulu gini. Kita bikin. Tunjukin dulu nih setengah mana? Setengah. Nah, ini setengah nih, yang ini dulu nih, setengah. Kita tunjukin. Ini setengah nih, separuh nih, setengah gitu. Nah, terus 1/3 dari setengah ini. Oh, tadi kan kita tahu 1/3 itu artinya dibagi 3. Oh iya, betul. Kalau dibagi 3, ya udah kita bagi 3 aja setengah ini. Kita bagi 3. 1, 2. Nah, ini dia. Dibagi 3. Ini. Berarti berapa ini? 1/6. Oh gitu, gampang dong gitu.
Jadi tinggal setengahnya tadi dibagi 3 aja. Gitu. Nah, terus kalau misalnya setengah dikali sepertiga, gimana ngitungnya? Kita lihat dulu, sepertiganya dulu tunjukin. Kita bikin sepertiga nih. Nah, sepertiga, kita bikin gimana sepertiga? Ini sepertiga nih. Terus setengah kali sepertiga. Kan tadi setengah itu artinya dibagi 2. Oh iya, kita bagi 2 aja nih. Bagi 2. Ini kan tadi sepertiga nih, kita bagi 2 nih. Loh. Nah, ini dia jawabannya nih. Nah, kita bagi aja kelompoknya sekalian 6. Nah, berarti kita tahu 1 bagian dari kelompok 6. Berapa nih? 1/6. Nah, jadi kita nangkep nih. Oh gitu. Nah, sekarang kalau udah kita bisa gini, ini 1/6. Ini 1/6. Nah, kemudian kita mulai lagi nih, yang banyak gitu. Kita bikin soal. 1/2 kali 1/5. Tadi 1/5 itu adalah 1 kotak bagi 5, 1/5. Sekarang dibagi 2. Berarti kotaknya, kelompoknya menjadi kelompok 10. Berarti menjadi 1/10. Oh, nah sekarang kalau begitu gampang dong jadinya ya. 1/2 kali 1/7. Saya punya kelompok 7. Saya bagi 2. Jadi kelompoknya jadi kelompok 14. Berarti 1/14 gitu. Nah, 1/3 dikali 1/6. Saya punya kelompok 6. Saya bagi 3. Berarti kelompoknya jadi 18. Berarti 1/18. Nah, dengan begitu kita bisa nangkep. Oh, kalau gitu mah gampang dong, Pak. Tinggal kaliin aja ini polanya. Iya, tinggal dikaliin polanya. Berarti kalau gitu, kalau 1/5 dikali 1/11, wah ini mah udah jadi gampang. Kita kaliin aja dah. Tapi mesti tahu kenapa dikaliin. Itu kuncinya belajar matematika yang asik menyenangkan itu kita tahu kenapa. Gitu. Nggak hanya dijejelin hafal gitu. Jadi di sini dia kali berarti 1/55. Nah, gampang. Ya udah, kalau udah gampang begitu, enak udah gampang. Nah, sekarang gini, Pak, kalau misalnya ini 1/5 kali 11. Kalau 1/5 kali 2/11 gimana? Wah, gimana? Kan kalau 2/11 itu ada 1/11 tambah 1/11. Berarti 1/5 kali 1/11 saja 1/55. Tapi ini ada 2 kalinya nih. Nah, berarti 2/55 gitu. Terus 1/5 dikali 5/11. Gimana nih? Wah, kalau ini 1/5 tadi kali 1/11 saja 1/55. Tapi ada 5 kalinya nih. Ada 1/55 tambah 1/55 tambah 1/55 tambah 1/55 tambah 1/55. Berarti 5/55. Nah, gitu. Jadi si anak nangkep nih idenya gitu. Oh, kalau begitu 1/5 dikali 4/11 gampang dong. Ya gampang memang. Karena 1/5 kali 1/11 saya tadi adalah 1/55. Tapi ini ada 4 kalinya nih gitu. Ada 4 berarti kita 4/55. Nah, terus kita pikir, oh kalau gitu ada polanya ya. Matematik ini memang penuh pola. Polanya apa? Kalau kaliin gini, ini dikaliin. 1 nih. Ini dikaliin 2. Ini kaliin 5. Ini kaliin 4. Nah, si anak mulai nangkep. Oh, dikaliin kalau begitu, gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau misalnya 1/7 dikali 2/11. Ini mah udah gampang. Udah merem aja lah. Nah, 2 per berapa ini? Nah, 2/77. Nah, gitu.
Jadi dia tahu kenapa pembilang dikali pembilang, penyebut kenapa dikali penyebut. Bukan hafalan, tapi dia ngerti konsepnya. Ntar Bapak Ibu ngulang lagi ya, dengerin lagi nih apa yang tadi saya udah jelasin gitu. Supaya bisa jelasin dengan benar ke anak. Ya, oke sekarang. 1/9 dikali 3/11. Wah, kalau gini mah udah gampang. Kaliin aja kan tadi polanya udah ada. 3/99. Nah, bedanya kalau Bapak Ibu ngajar selama ini, ngafalin. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, tapi kenapa? Nah, itu yang nggak dikasih ke anak. Cuman dihafalkan aja. Sehingga anak nggak asik. Anak kebanyakan rumus. Aduh, pusing. Apa dulu mesti dikaliin, ada bagi atau apa. Pusing. Nah, tapi kalau ini dijelaskan kenapa step by step-nya. Itu kita ngajar anak-anak Bapak Ibu. Sehingga anak-anak kita itu pinter. Secara akal dia, oh ya mudah ya gitu. Oke, sekarang kalau udah begitu, kalau saya misal mau 3/7 dikali 4/11. Wah, udah gampang. Sekarang aku tahu gimana. Kaliin aja gitu polanya. Tapi dia tahu kenapa gitu. 12/77 gitu ya. Sekarang coba begini. 2/4 dikali 3/9. Pak, itu mah gampang, Pak. Tadi kan udah. Nah, kita kaliin aja. 2 kali 3, 6. 4 kali 9, 36. Terus bagi 6, 1/6. Betul. Nah, tapi saya mau ajarin cara yang lain nih. Ah, masa ada cara lain? Ada. Yang lebih gampang, lebih cepat. Gimana caranya? Ini kan 2 kali 3. Terus 4 kali 9 nih. Wah, kalau begini dibagi aja nih. Dibaginya di sini aja, jangan di dari sini dibaginya. Bagi di sini aja. Ini bisa bagi 2 nih. 1. Ini bagi 2. 2. Nah, terus ini bisa bagi 3. 1 bagi 3. 3. Oh, begitu. 1 kali 1, 1. 2 kali 3, 6. Nah, kan gampang gitu. Iya, jadi lebih gampang. Nah, sekarang oke, coba kalau gitu mah kita enak dong gini. Oke, gini, 8/16 dikali misal 5/10. Wah, gimana nih? Pakai cara yang tadi aja gitu. Jadi 8 dikali 5 dibagi 16 kali 10. Nah, gimana caranya? Ini dibagi aja. Nah, bagi 8, 1. Bagi 8, 2. Nah, gitu. Kemudian ini 5, bagi 5, 1. Bagi 5, 2. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Nah, 1/4 gitu. Kalau cara yang sebelumnya kan 8 kali 5, 40. 16 kali 10, 160. Kita bagi 10 nih. Bagi 10, 4/16. Bagi lagi. Bagi 4. 1/4. Sama. Gitu. Enak yang coret gitu loh. Jadi kita pakai coret caranya. Nah, sekarang kalau misal begini. Soalnya 8/9 dikali, katakan 3/16. Waduh, gimana nih caranya? Sama, pakai coret aja. Caranya gini. 8 dikali 3. 9 kali 16. Gitu. Ini kita bagi nih. Ini sama ini kita bagi. Sama-sama dibagi 3. 1, 3. Emang boleh? Boleh. Kan ini pecah, pembilang ini penyebut. Sama-sama dibagi 3. Boleh. Tapi silang gini. Nggak apa-apa. Nah, lalu ini kita bagi. Bagi 8. 1,
bagi 8, 2. 1 kali 1, 1. 3 kali 2, 6. 1 per 6. Nah, kan gampang. Dibandingkan tadi kalau kita kali 8 kali 3, 24. 9 kali 16. Wah, 9 kali 16. 954. 954, 144 nih. Waduh, 144. Membaginya gimana ini? Waduh, bagi 2. 12. Bagi 2. 72. Bagi 2. 6. Bagi 2. 36. Bagi 6 langsung. 1 per 6. Nah, ya enggak? Ya kan? Lebih gampang, Bapak Ibu. Jadi sistem coret. Mantap ya Bapak Ibu. Ya, sip. Sekarang kita langsung masuk ke pembagian. Nah, pembagian pecahan. Perkalian udah selesai nih. Sekarang kita masuk pembagian pecahan. Nah, coba pembagian pecahan gimana? Sekarang kita lihat. Katakan saya sekarang pembagian pecahan 1 dibagi setengah. Nah, ini apa artinya nih gitu. Sekarang 1 dibagi setengah. Gimana nih ngebayanginnya? Nah, mungkin gini. Kita ambil alat peraga lah gitu ya. Alat peraga boleh. Katakan misalnya begini. Bapak Ibu ambil cangkir. Cangkir yang satu cangkirnya ini segini. Terus cangkir yang lain ini setengahnya nih gitu loh. Isinya gitu. Nah, jadi ini saya mau isi nih. Nih ada cangkir cuman bisa diisi setengah liter misalnya. Atau setengah wadah lah. Ini kan satu penuh, ini satu nih. Nah, saya punya satu cairan nih, 1 liter lah, 1 liter. Nah, ini setengah liter. Nah, saya mau tuangin. 1 kali tuang. 1 lagi, 2 kali tuang. Oh, berarti 1 berapa kali tuang saya? Berapa kali saya menuangkan ini supaya habis nih satunya. Jadi satunya ini supaya habis. Berapa kali nuang? Oh, 2 kali nuang itu mah. Gitu, gampang. Jadi 1 liter, tuang 1. Tut. Atau terus ternyata masih ada setengah lagi. 1 lagi, 2. Jadi 2 kali nuang. Bagaimana kalau 1 dibagi sepertiga? 1, saya punya 1 nih. 1 liter lah. Kemudian saya bagi sepertiga. 3 nih. Saya tuang. 1. Masih ada nih. 1 lagi. Masih ada lagi. Saya tuang 3 kali. Udah habis nih. Udah kosong sekarang. Oh, jadi 3 kali tuangnya. Nah, berarti habis setelah 3 kali. Udah habis nih yang satunya. Nah, berarti untuk menghabiskan 1 ini butuh 3 kali. Nah, gitu. Jadi caranya seperti itu. Kalau 1 dibagi 1/5 gimana? Gampang. Kalau 1 dibagi 1/5, 1 tadi 1/5, 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya udah pasti 5 kali gitu. Nah, kita langsung dapat pola nih. Kalau dibagi setengah 2. Kalau dibagi 3, bagi 1/3, 3. Bagi 1/5, 5. Dapat polanya. Kalau begitu 1 dibagi 1/9 itu pasti hasilnya adalah 9. Nah, kenapa 9? Karena tadi kalau saya tuang air dari 1 liter ke 1/9 liter 9 kali. Gitu. Jadi di sini 1 liter dibagi ke 1/9 ada 9 kali. Gitu. Nah, atau dengan kata lain, kalau misalnya mau menghabiskan 1 liter, ini 1 liter harus ada, nah ini 1/9-nya harus ada 9 kali. Nah, jadi ini harus ada 9 baru habis nih.
Jadi untuk menghabiskan 1 liter air butuh 9 wadah. Atau kalau cuma ada 1 wadah, butuh 9 kali nuang. Nah, itu artinya nih. Gitu. 1 dibagi 1/9. Gitu ya. Nah, kalau gitu gampang banget dong. 1 dibagi setengah sama dengan 2. 1 dibagi 1/3 sama dengan 3. 1 dibagi 1/4 sama dengan 4. Nah, si anak mau bayanginnya tadi nuang air gitu. 1 dibagi 1/5, 5. 1 dibagi 1/6, 6 gitu. Wah, polanya apa nih? Nah, kan di matematik itu belajar pola. 1 dibagi 1/8, 8. Polanya apa? Wah, polanya ini kalau gitu nih polanya kayaknya dikali nih gini. Gitu. Kayaknya ini dikali gitu. Ini dikali, ini dikali gitu. Wah, itu polanya. Iya. Oh, begitu. Oke. Kalau begitu berarti 1 dibagi 1/6, 6. 1 dibagi 1/7, 7. 1 dibagi 1/8, 8. 1 dibagi 1/10, 10. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau ngitung 2 dibagi 1/7. Wah, gimana 2 dibagi 1/7? 1 gampang. 2, gimana 2? Ingat 2 itu adalah 2 kali 1. Atau 1. Satunya ada 2. Jadi 1 dibagi 1/7 dulu. Adalah 7. Tapi ada 2 kalinya nih. Berarti 2 kali 7. 14. Gitu ngitungnya. Logika mikirnya gitu. 3 dibagi 1/6. Wah, gampang kalau gitu. 1 dulu dibagi 1/6, 6. Tapi ada 3 kalinya nih. 3 kali 6, 18. Gitu. Sekarang 5 dibagi 1/8. Oh, gampang. Sekarang aku tahu. 1 dulu bagi 1/8. 1 dibagi 1/8 itu 8. Kalau 5 dibagi 1/8 ada 5 kalinya nih. Berarti 5 kali 8 tadi. 40. Gitu. Ya. Sekarang 4 dibagi 1/9. Nah, 1 dulu dibagi 1/9. 1 dibagi 1/9 ada 9. 9, tapi ini ada 4 kalinya nih. 4 kali 9, 36. Oh, kalau begitu polanya ini kaliin aja. Kaliin aja nih. 8 kali 5, 40. 9 kali 4, 36. Dikaliin aja kalau gitu. Iya, betul. Tinggal dikaliin seperti itu gitu ya. Nah, sekarang jadi 5 dibagi 1/7 berapa? Oh, gampang. Dikaliin aja. Kenapa dikaliin? Karena 5 kali 1/7 itu 1 dibagi 1/7, 7. Ada 5 kalinya, 35. Nah, mesti begitu. Jangan dibilang, kenapa dikaliin? Rumusnya diajarin sama bu guru gitu. Ya, jangan begitu. Dia mesti bisa menjelaskan kenapa gitu. Ya, asiknya belajar matematik tuh begitu, tahu kenapa. Jangan, wah pokoknya rumusnya dikaliin aja dah gitu. Udah, itu udah paling gampang. Nah, kenapa begitu? Ya sudahlah, terima aja gitu. Jangan gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu udah belajar di sini, udah jago. Nah, udah harus bisa nangin kenapanya. 6 bagi 1/11. Kaliin aja. Kenapa dikaliin? Nah, baru mesti jawab. Oh, dikaliin karena 1 dibagi 1/11 itu 11. Nah, kenapa 11? Tuang pakai air. Nah, gitu. Terus, nah 11, tapi ada 6 kalinya nih. Jadi, nah 6 kali 11, 66. Begitu. Ya. 5 dibagi 2/7. Wah, gimana tuh? Lain lagi nih. Sekarang, gimana 5 dibagi 2/7 gitu. Sekarang mesti gimana lagi? Atau mungkin sekarang 4 dibagi 3/9. Nah, gimana gitu? Nah, sekarang caranya, jadi bayanginnya tadi 5 dibagi 1/7 dulu. Nah, kemudian kan 5 dibagi 1/7 berapa? Nah, jadi 5 dibagi 1/7 tadi adalah 35.
gitu kan? Ya nggak? Nah, dibaginya 2 kali. Kan tadi dibagi 1/7, bagi 1/7 lagi, 2 kali. Jadi berarti tadi kan dibagi 1/7 35, bagi lagi 1/7. Maksudnya gini, dibagi 1/7, jadi 35-nya dibagi 2 gitu. Maksudnya gini, kalau 5 dibagi 1/7, ini adalah 35. 35-nya ini kita bagi 2 kali. Karena 2 kali ngebaginya. Jadi 35 dibagi 2 gitu. Nah, kalau 4 dibagi 3/9, 4 dibagi 1/9 dulu. Berapa? Nah, 36. Tapi dibagi 3 kali. Nah, jadi berarti dibagi 3 gitu. Sama dengan 12. Begitu ya. Nah, sekarang misalnya lagi. Kalau saya punya katakan 6 dibagi 5/7. Berarti 6 dibagi 5/7, 6 dibagi 1/7 dulu logika kita. 6 dibagi 1/7 itu berapa ya? Oh, 42. Tapi saya mesti ngebaginya 5 kali gitu. Nah, berarti 42 dibagi 5. Nah, begitu. Ya. Jadi sekarang kalau 8 dibagi 4/11. Oh, 8 dibagi 1/11 dulu. 8 dibagi 1/11 adalah 88. 88 baginya 4 kali gitu. Jadi 88 dibagi 4. Begitu caranya. Nah, sederhanain baru. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu kalau kita mendapat pembagian seperti ini. Lagi coba ya. Sekarang kalau misalnya 5 dibagi 3/8. Berapa? Caranya 5 dibagi 1/8 dulu. 5 dibagi 1/8 adalah 40. 40 tapi dibagi 3. Karena 3 kali nih. Berarti 40/3. Nah, gitu. Biasa kan kalau kita, wah Pak, kalau begitu mah kita balik aja. Biasa kan kalau 5 dibagi 3/8 itu rumusnya dibalik. Kalau bagi itu dibalik jadi kali. Nah, 8/3. Jadi 40/3. Iya betul, tapi kenapa? Udah terima aja itu rumusnya. Jangan begitu Bapak Ibu ngajarnya. Tapi ngajarnya itu step by step dia mesti ngerti gitu. Jangan rumusnya aja dibalik gitu. Jangan begitu. Jadi mulai sekarang ngajarnya berubah gitu. Jangan kita makasih rumus-rumus mulu gitu loh. Nah, sekarang coba ya. 4 dibagi 3/11. Berarti berapa? 44/3 gitu. Jadi 4 dibagi 1/11 dulu. Logikanya begitu. 44/3 gitu ya. Kita lihat dulu. 2/3 dikali berapa ya sama dengan 1? Kita bilang, gampang itu kali 3/2 aja. Kenapa? Karena ini nanti dicoret. 1, 1, 1, 1. Berarti 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1/1, 1. Gitu ya. 5/4 dikali berapa sama dengan 1? Itu mah gampang. Jadi 4/5. Kenapa? Supaya nanti ini dibagi 5, 1, 1. Ini dibagi 4, 1, 1. 1 kali 1, 1 kali 1, 1. Gitu ya. 7/8 dikali berapa sama dengan 1? Gampang itu mah. Kali 8/7 aja. Sebab kalau kali 8/7, ini kita coret. Bagi 8, 1, bagi 8, 1. Bagi 7, 1, bagi 7, 1. 1 kali 1, 1 dibagi 1 kali 1, 1. Nah, udah. Oke, kalau udah tahu itu, sekarang kita berikutnya begini. 5 dibagi 4/12. Misalnya berapa? Berapa 5 dibagi 4/12? Nah, tadi kan udah tahu, Pak. 5 bagi dulu 1/12. 5 kali 12. 60. Bagi 4. 15. Iya, betul. Nah, tapi boleh juga begini. Nah, kalau dibagi itu kan kemarin kita tahu 5 dibagi 4/12 itu sama aja 5/4/12. Begitu.
Nah, ngapain dibikin kayak gitu? Nah, kan kalau 5 dibagi 7 kemarin itu 5/7, begitu kan? Kalau 5 dibagi 4/12 ya 5 dibagi 4/12. Kok maksudnya mau ngapain ini? Gini, yang penyebutnya dikali berapa supaya sama dengan 1? Oh, kali 12/4, Pak. Sama dengan 1 kan. Ya kalau penyebutnya dikali 12/4, pembilangnya juga harus kali 12/4 dong. Begitu. Jadi penyebutnya 1. Nah, kalau penyebutnya 1, bilangan dibagi penyebut 1, ya bilangan itu sendiri. Berarti hasilnya 5 dikali 12/4. Nah, ini gampang. 5 kali 12, 60 bagi 4 adalah 15 gitu. Itu. Inilah asal mulanya kenapa bagi itu menjadi kali. Tapi ini diajarinnya belakangan aja Bapak Ibu. Tapi dia jadi ngerti gitu. Kenapa 4/12 jadi 12/4 gitu. Asalnya dari sini gitu. Jadi kan banyak itu bilang itu rumus aja 4/12 kalau dibagi 4/12 dikali 12/4 rumus. Padahal dari sini caranya. Jadi ngajarnya step by step gitu. Nah, ini diajarin belakangan, tapi pakai logika yang tadi gitu ya. Sekarang lagi, misalnya 6 dibagi 7/9. Nah, ini sama dengan 6/7/9. 7/9 dikali berapa supaya sama dengan 1? Kali 9/7. Nah, 6 berarti kalau dikali 9/7, pembilangnya juga harus kali 9/7 dong. Nah, yang bawah adalah 1. Berarti hasilnya 6 kali 9/7. 6 kali 9 adalah 54/7. Gitu. Sama yang tadi Bapak Ibu kerjain. Nah, sekarang kalau misal 8 dibagi 9/10. Gimana? 8 dibagi 9/10. Nah, 8 per 9/10. 9/10 kali berapa sama dengan 1? Kali 10/9. Berarti ini juga kali 10/9. Ini 1. Berarti 8 kali 10/9. 80/9. Ya, ini cara yang lain lagi. Bapak Ibu nanti lihat mana yang Bapak Ibu lebih suka itu ya. 1. Oke, berikutnya. Sekarang pecahannya saya mau kayak gini. Berapa, tadi udah ya, bilangan bulat dibagi pecahan Bapak Ibu udah bisa. Sekarang saya mau bagi pecahan dengan bilangan bulat. 1/2 dibagi 2. Ini berapa? Bagaimana menghitung 1/2 dibagi 2? Caranya adalah begini Bapak Ibu. Saya punya 1/2. Mana 1/2 itu? 1/2 adalah ini. Hendak dibagi 2. Jadi saya punya separuh ini, setengah ini, saya mau bagi 2. Nah, bagi 2 deh. Nah, berapa ini? Kalau 1/2 dibagi 2, jadi 1/4. Nah, begitu. Oh, begitu. Berarti kalau 1/2 dibagi 3. Saya punya 1/2. Ini 1/2. Saya mau bagi 3. Ini 1/2 nih. Saya mau bagi 3. 1. Nah, udah bagi 3. Saya berarti saya punya ini nih. Ini. 1/2 dibagi 3. Yang ini. Berapa ini? Oh, 1/6. Nah, kalau gitu gampang dong. Iya. Nah, berarti 1/3 dibagi 2. 1/3 dibagi 2. Saya punya 1/3. Mesti dibagi 2. 1/3. 1/3. Ini 1/3. Saya mesti bagi 2. Bagi 2. Ini. Berapa ini? 1/6. Nah, jadi di sini kalau 1/3 dibagi 2,
Oh, saya punya 1/3 dibagi 2, tambah kecil. Jadi bagian saya tambah kecil, berarti jadi 1/6. Nah, begitu. Nah, lalu lihat polanya. Lihat polanya, lihat polanya. Nah, kemudian lalu gini, 1/5 dibagi 2 berapa? Nah, sekarang kita udah gampang. Oh, 1/5. Saya bagi 2, berarti 1/10. Nah, gitu. Terus 1/7 dibagi 2, berarti 1/7-nya saya bagi 2. Oh, jadi 1/14 gitu. Nah, jadi bisa nangkep gitu loh. Oh, kayak gitu caranya gitu. Nah, 1/9 dibagi 2, berarti 1/9 saya bagi 2, berarti tinggal 1/18 gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi 1/6 dibagi 3, berarti saya punya 1/6 saya bagi 3. Oh, ini berarti 1/18 gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa nangkep. Oh, oke, begitu. Sekarang kalau saya punya 2/7 dibagi 3. Saya bilang gini, 2/7 dibagi 3. 2/7 itu kan 2 kali 1/7. Berarti ngitungnya 2 kali 1/7 dibagi 3. Ah, ini kan 1/7 dibagi 3 aja tadi saya punya 1/7, saya bagi 3. 1/21. 1/21, tapi ada 2. 2 kali 1/21. 2/21. Oh, begitu cara ngitungnya. Oke, sekarang 3/11 dibagi 5. Gimana? Saya punya 1/11 dulu. 1/11 dibagi 5. Tok, 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 kecil banget. Udah kecil, dibagi 5, kecil tambah kecil. Oh, jadi 1/55. 1/55, tapi ada 3 biji nih, 3 kalinya. Berarti 3/55. Gitu. Ya. Berarti 4/7 dibagi 6. Berarti 1/7 dulu dibagi 6. 1/7 bagi 6 adalah 1/42. 1/42 tapi ada 4 kalinya nih. Berarti 4/42. Gitu. Ya. Berikutnya. Kalau 1/3 dibagi 1/6. Nah, gimana nih sekarang? Kan 1/3 dibagi 1/6. Gimana caranya? Nah, mungkin kita mulai mikir. Iya, saya punya 1/3. Gimana caranya dibagi 6? Nah, mungkin kita pikir gitu kan ya. Nah, jadi gini, kita punya 1/3 nih. Katakan ini 1/3 nih. Ini 1/3. Saya mau bagi ke 1/6. 1/6 ini. Berarti berapa kali saya mesti ngebaginya? Oh, 1/3 saya mesti bagikan kepada 1/6. 1/6 berapa kali ya? Katakan, saya punya 1/3 liter. Tempatnya cuma nampung 1/6. Nah, berapa kali ya gitu? Nah, kalau dari gambar sih gampang, 2 kali. Tapi gimana ngitungnya ini? Gitu. Ya. 1/3 dibagi 1/6. Jadi saya mesti tempatkan 1/6 ini berapa kali ke tempat 1/3. Jadi gini, ini saya punya 1/3 nih. Ini saya punya 1/3. Saya punya 1/6. Nah, ini 1/6. Jadi ini 1/6, ini 1/3. Oke, kayak warna yang lain ya di sini. Nah, ini 1/3 nih. Ini 1/6. Saya mesti naruh 1/6 berapa kali ke 1/3? Supaya 1/3-nya ini artinya bisa keisi gitu. Atau bisa juga saya bilang, saya mau 1/3-nya ini mau dikasih ke 1/6. Berapa kali saya mesti kasih? Pertama kan ini kalau kita lihat 1/3-nya kita bagi dulu 2, maka kita bilang 1/6, 1/6, 2 kali. Nah, itu artinya dulu.
Jadi arti sepertiga dibagi seperenam. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung ini dengan cepat? Nah, caranya begini Bapak Ibu. Sepertiga dibagi seperenam. Sepertiga dibagi seperenam adalah sepertiga dibagi seperenam. Gitu. Nah, sekarang lihat penyebutnya. Berapa kali seperenam sama dengan, kalau kita lihat 1. Berarti ini kali 6/1. Berarti atas juga kali 6/1. Kenapa mesti kali 6/1? Supaya di sini bisa dicoret 1, 1. Sehingga hasilnya adalah sepertiga dikali 6. Yaitu 6/3 sama dengan 2. Itu caranya. Ya, coba lagi ya, sekarang lihat. 1/5 dibagi 2/3. Gitu. Berarti sama dengan 1/5 dibagi 2/3. Nah, penyebutnya kita kali berapa supaya 1? Kali 3/2. Pembilangnya kali 3/2 juga. Nah, baru kita coret ini. 1, 1, coret, coret, 1, 1. Nah, hasilnya adalah 1/5 kali 3/2. Berarti 3/10. Begitu. Ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, 1/8 dibagi 3/7 berapa? Nah, sekarang kita lihat. Berarti ini 1/8 dibagi 3/7. Penyebutnya kali 7/3. Nah, pembilangnya kali 7/3. Ini kita coret, ini kita coret. Nah, hasilnya adalah 7/24. Begitu. Bagaimana membagi pecahan majemuk atau mengalihkan pecahan majemuk? Enggak susah Bapak Ibu. Sekarang dasarnya udah tahu semua. Mau pembagian kayak apa Bapak Ibu udah jago. Misalnya 1/1/4 dikali 1/1/3. Ini sih gampang. Kenapa? 1/1/4 jadiin dulu pecahan murni. Nah, berarti 5/4. Dikali, ini berapa 1/1/3? 4/3. Coret, coret. 1, 1. 5/3. Sama dengan 1, 2/3. Gitu. Ya. Terus kalau pembagian gimana? Sama aja Bapak Ibu. 1/1/4 dibagi 1/1/3 gimana? Sama kayak tadi. 5/4 dibagi 4/3. Jadi gimana? 5/4 dibagi 4/3. Berarti penyebutnya dikali 3/4. Pembilangnya juga kali 3/4. Berarti 5/4 dikali 3/4 sama dengan 15/16 gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu semua itu sekarang jadi gampang.